Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Salsabila dari kelompok 2 sebagai moderator yang akan menuntun diskusi hari ini dari kelompok 2 dengan judul Pajak Pertambahan Nilai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi pertama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Syarahmi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pajak pertambahan nilai dan barang. Pengertian pajak pertambahan nilai adalah sebagai pajak yang dikenakan dari konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan juga pemerintah. Pada saat menggunakan pajak pertambahan nilai, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, tetapi lewat pihak yang memotong pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai juga terdapat pengertian dari ahli yaitu Supramono yang mengatakan jika pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, daerah pabean, baik konsumsi BKP maupun JKP. Kemudian menurut Mardiasmo pada tahun 2009 mengatakan jika lihat dari sejarahnya pajak pertambahan nilai itu pengganti dari pajak penjualan. Karena pajak penjualan itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk menampung kegiatan masyarakat. Oleh karena itu diganti dengan pajak pertambahan nilai dan juga belum bisa mencapai sasaran untuk kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan penerimaan negara, kemudian mendorong ekspor serta pemerataan pembebasan pajak. Kemudian ada pengertian dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ya, mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pada bagian umum, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang serta jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi serta distribusi. Pajak pertambahan nilai ini memiliki kelebihan itu untuk menghilangkan pajak ganda, kemudian menggunakan tarif tunggal sehingga membuat mudah pelaksanaannya. Lalu yang terakhir netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan internasional. Lalu netral juga dalam pola konsumsi serta mendorong ekspor. Sekian materi dari saya. Selanjutnya silakan moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yoiko. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Nah, dasar hukum PPN, pajak pertambahan nilai di Indonesia mengatur mengenai administrasi PPN. Contohnya adalah menentukan objek PPN. Berikut ini adalah sejumlah dasar hukum PPN di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang ini mengatur tentang daerah pabean. Undang-undang ini dimulai sejak tahun 1984, dimulainya pada tanggal 1 Januari. Bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Lalu selanjutnya setelah 10 tahun pajak tersebut lahir, ada kembali pembaruan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Di sini penerapan tarif tunggal 10% diberlakukan untuk pemungutan pajak dan tarif objek serta pajak yang dikenakan atas barang atau jasa tanpa melihat orang atau badan yang melakukan transaksi. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini adalah perubahan yang ketiga kalinya. Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang yang sebelumnya seperti mengenai status PKP atau pengusaha kena pajak sebagai pihak yang berwajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terhutang, sehingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Lalu ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini juga mengatur bahwa PPN atas dikurangkan dari PPN terutang
atau sebagian atau seluruhnya dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam masa pajak terjadinya pembatalan. Lalu yang terakhir itu ada dasar hukum PPN, yaitu pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Nah, peraturan mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ini diatur melalui PMK nomor 197 titik 03 garis miring 2013 yang juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melapor pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa juga melebihi 400 triliun. Perapolan ini dilakukan akhir bulan selanjutnya setelah penjualan berhasil melebihi, maksud saya bukan 400 triliun tapi 400 miliar. Terima kasih. Selanjutnya kepada moderator. Terima kasih kepada Yena. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pira. Di sini saya akan menjelaskan tentang barang kena pajak. Barang kena pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Contoh dari barang yang berwujud misalnya seperti mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan, sedangkan barang barang yang tidak berwujud contohnya seperti hak paten, merek dagang. Jika berdasarkan pasal 1 angka 3 dan 2 UU 8 PPN 1983 BKP, pengertian barang kena pajak adalah barang yang bergerak ataupun barang tidak bergerak atau tidak berwujud yang di dalamnya terkena pajak berdasarkan undang-undang tersebut. Pada umumnya, barang ini dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai atau pajak khusus barang mewah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terkait PPN dan juga PPNBM. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Vira Aprilia. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis barang kena pajak. Nah, setidaknya di sini ada dua kategori atau dua jenis barang kena pajak, yaitu barang kena pajak yang berwujud dan barang kena pajak yang tidak berwujud. Yang pertama yaitu barang kena pajak yang berwujud, yaitu adalah suatu barang yang bisa digunakan secara fisik. Nah, barang kena pajak berwujud ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu barang kena pajak berwujud bergerak dan juga barang kena pajak berwujud tidak bergerak. Nah, seperti namanya, yaitu barang kena pajak berwujud bergerak adalah suatu barang yang bisa dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya seperti yang telah dikatakan oleh pemateri tadi, yaitu seperti kendaraan, mobil, berupa motor, dan juga lain-lainnya. Kemudian peralatan perusahaan, kemudian mesin-mesin produksi, dan perlengkapan kantor seperti alat fotokopian, laptop, komputer, dan juga yang sejenisnya. Kemudian ada juga barang kena pajak yang berwujud tidak bergerak, yaitu suatu barang yang memang dapat dilihat dan dipakai secara fisik, namun sifatnya itu tidak bisa dipindahkan atau tidak bisa berpindah ke tempat atau lokasi lain. Contohnya yaitu seperti tanah ataupun bangunan. Nah, selanjutnya ada barang kena pajak yang tidak berwujud. Contohnya itu seperti merek dagang atau brand perusahaan, hak cipta, atau hak paten. Nah, kedua benda tersebut, sifatnya memang manfaatnya bisa dirasakan dan juga mempunyai nilai. Akan tetapi, barang tersebut tidak bisa dilihat dan dirasakan secara fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Senda. Dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya.
Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa kena pajak. Menurut pasal 1 ayat 2E dan F Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, jasa kena pajak yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedianya untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak. Jika disimpulkan pada pengertian tadi, bahwa jasa kena pajak memiliki jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, undang-undang mempermudah wajib pajak untuk menetapkan apa saja yang masuk ke dalam kategori jasa tidak kena pajak. Slide selanjutnya. Di PPN berdasarkan UU PPN. Jasa kena pajak meliputi seluruh jasa selain yang dimaksud pada pasal 4A ayat 3 Undang-Undang PPN. Jenis-jenis jasa yang tidak dikenai PPN yaitu yang pertama ada jasa pelayanan kesehatan medis. Jasa ini meliputi pelayanan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, ahli kesehatan, jasa pelayanan akupuntur, fisioterapis, kebidanan, jasa paramedik, perawat, dan lain-lain. Yang kedua, ada jasa pelayanan sosial, yaitu jasa ini meliputi pelayanan panti jompo, panti asuhan, pemadam kebakaran, lembaga rehabilitasi, jasa pelayanan olahraga kecuali yang memiliki sifat komersial. Yang ketiga, ada pengiriman surat dengan perangko. Jenis jasa pengiriman surat dengan perangko masuk ke dalam kategori jasa yang tidak dikenakan PPN, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel. Yang keempat, ada jasa keuangan yang termasuk ke dalam jasa keuangan itu pertama ada jasa peminjaman dana, jasa pembiayaan, penyaluran pinjaman, jasa penjaminan, dan jasa penghimpunan masyarakat baik dalam bentuk giro, deposit berjangka, sertifikat, deposit tabungan, serta dokumen atau surat-surat berharga lainnya. Yang kelima, ada jasa asuransi. Jasa ini meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi yang dilakukan perusahaan asuransi kepada pemegang asuransi. Yang keenam, ada jasa keagamaan, yaitu meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Ketujuh, ada jasa pendidikan. Jasa yang tidak dikenai PPN yaitu jasa pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah, seperti kursus keterampilan dan juga kursus bahasa asing. Yang kedelapan, ada jasa penyelenggara kesenian yang telah dikenakan pajak tontonan. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan tidak dikenai biaya PPN, karena termasuk kepada pajak daerah. Yang kesembilan, ada jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, yaitu meliputi jasa penyiaran radio dan televisi yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta yang tidak dibiayai sponsor dan tidak bersifat iklan. Ke-10, ada jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. 11, ada jasa tenaga kerja, yaitu meliputi jasa pencarian penyediaan tenaga kerja dan jasa penyelenggara latihan tenaga kerja. Ke-12, ada jasa perhotelan, yaitu meliputi persewaan kamar di beberapa tempat yang termasuk kategori tempat penginapan, serta jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan. Ke-13, ada jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Ke-14, ada jasa penyediaan tempat parkir. Jasa ini meliputi penyediaan lahan yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir kepada para pengguna dengan pungutan bayaran. Ke-15, ada jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. 16, ada jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Dan yang terakhir, ada jasa boga atau catering. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Zafira. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai pengusaha kena pajak. Jadi pertama-tama, pengusaha itu adalah orang pribadi atau badan yang dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Nah, kalau pengusaha kena pajak, yang selanjutnya kita sebut PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Selanjutnya. Objek pajak. Oke, selanjutnya adalah objek pajak PPN. Objek pajak PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak PPN. Sejatinya semua barang dan jasa merupakan objek PPN. Namun ada beberapa pertimbangan juga, baik itu dari sudut ekonomi maupun sosial. Maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga itu tidak termasuk dalam objek PPN. Secara sederhana, objek PPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama tadi barang kena pajak, BKP, yaitu barang berwujud yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Yang kedua, jasa kena pajak, yaitu tiap-tiap kegiatan yang berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Selanjutnya. Di sini kategori objek PPN berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM pasal 4 ayat 1. Kategori yang termasuk objek PPN antara lain yang pertama ialah penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, pemanfaatan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Terus ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan terakhir itu ekspor JKP oleh PKP. Selanjutnya. Nah, karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa meski sebenarnya sejatinya semua barang dan jasa itu merupakan objek PPN, tapi ada pertimbangan meliputi soal ekonomi dan sosial. Jadi ada beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN. Barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN ini diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM pasal 4A. Barang yang tidak termasuk objek PPN antara lain, yang pertama itu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan dan sejenisnya. Misalnya hotel atau warung, restoran, itu tidak dikenakan PPN. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Dan untuk jasanya, karena pengenaan beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN ini utamanya berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak, serta jasa-jasa yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat. Untuk jasanya misalnya jasa kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Baik, mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Visio. Selanjutnya di sini akan dibahas oleh saya sendiri tentang perhitungan PPN. Dalam menghitung PPN harus didasarkan pada dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak berurutan. Nah, pihak yang berhak dipungut PPN ini adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
Pengusaha kena pajak ini bisa orang pribadi ataupun badan yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari 4,8 miliar per tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013. Bagi pengusaha yang pendapatannya masih belum mencapai 4,8 miliar, maka tidak wajib menjadi PKP. Namun, pengusaha itu boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu lanjut ke tarif PPN. Di sini, setiap jenis pajak memiliki tarif pajaknya masing-masing, begitupun dengan PPN ini. Nah, tarif PPN ini adalah 10% Nah, itu pajak tidak berwujud, ekspor BKP berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus, yaitu tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak, atau tarif PPN sebesar 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak atau harga jual suatu barang atau jasa tersebut. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan contoh soal. Yang pertama, PPN terhadap DPP dari harga jual. Contohnya PT Samsul menjual barang kenaan pajak atau BKP berupa barang elektronik seharga 25 juta. Maka PPN yang terutangnya adalah rumusnya gini aja, harga barang elektronik dikali tarif PPN, yang berarti 25 juta dikali 10%. Hasilnya 2,5 juta. Kenapa bisa 10%? Seperti yang kita ketahui, PPN dikenakan dalam setiap proses produksi atau distribusi yang berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, dan itu dibebankan kepada konsumen. Namun penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban penjual atau pengusaha kena pajak tarif PPN itu sebesar 10%. Nah, jadi PPN sebesar 2,5 juta ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PT Samsul. Lalu yang kedua, PPN terhadap DPP nilai impor. Contohnya importir C mengimpor barang kena pajak berupa perlengkapan elektronik dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 100 juta rupiah. Pertanyaannya, PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Bea Cukai adalah sama seperti di atas ya. Jadi nilai impor perlengkapan elektronik dikali tarif PPN. Jadi 100 juta dikali 10% sama dengan 10 juta. Nah, PPN 10 juta ini merupakan pajak masukan yang dibayar oleh importir C. Slide selanjutnya. Next slide. Soal yang ketiga, PPN terhadap nilai ekspor. Contohnya, PKPD melakukan ekspor BKP berupa produk ikan olahan dengan nilai ekspor sebesar 250 juta. Maka PPN yang terutangnya adalah dapatnya berbeda, tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32. Jadi nilai ekspor olahan ikan dikali tarif PPN. Jadi 250 juta dikali 0, maka hasilnya 0. Lalu next. Lalu PPN terhadap DPP nilai lain, misalnya jasa pengiriman paket dengan rumus PPN jasa pengiriman paket sama dengan 1% dikali nilai yang ditagih. Kenapa 1%? Karena angka 1% ini diperoleh dari pengalian nilai lain
10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121, yakni 10 dikali 10 sama dengan atas jasa transportasi ini adalah 1%. Nah, contohnya perusahaan jasa pengiriman PT Kargo Cepat menerima orderan dari PT Toko Serba Lengkap untuk pengiriman paket ke Jakarta, dari Jakarta ke Papua dengan biaya pengiriman 10 juta. Maka PPN terutangnya adalah jadi jika dihitung, jadi kita hitung dulu berapa PPN-nya ya. Jadi 1% dikali 10 juta dari barang yang tadi, hasilnya adalah 100.000. Dengan demikian, uang yang harus dibayarkan PT atau Toko Serba Lengkap pada PT Kargo Cepat adalah biaya pengiriman paket tambah PPN 1%. Jadi jadinya itu 10.100.000. Ya, mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Surya. Dan alhamdulillah presentasi dari kelompok 2 yang telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.